Pemirsa, gebrakan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi melalui aliran dana pemerintah ratusan triliun rupiah ke sistem perbankan nasional menjadi standar baru pengelolaan fiskal dan moneter Indonesia. Ekspansif namun terkendali. Seperti apa perbankan Indonesia merespons gebrakan fiskal dan moneter dari Menteri Keuangan itu? Telah hadir di Studio 1 Metro TV dua orang tamu spesial, Corporate Banking Head Bank UOB Edwin Kadir dan ASEAN Economist UOB Enrico Tanuwijaya. Pak Enrico, Pak Edwin, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir di tempat ini. Yang tadi saya sampaikan Pak Enrico dan Pak Edwin, saya mau ke Pak Edwin dulu ya. Kalau perbankan melihat 200 triliun plus 76 triliun kemudian yang dipindahkan dana pemerintah dari Bank Indonesia ke bank-bank komersial, sesuatu yang memang positif, yang bisa mendorong kredit pertumbuhan ekonomi, atau seperti apa Pak Edwin? Ya, terima kasih Pak Leo. Kalau misalkan dari kami, perbankan melihatnya ini hal yang sangat positif sekali. Karena dengan Pak Purbaya, beliau menggelontorkan sejumlah uang sekitar 273 triliun tersebut, itu mendorong menjadi likuiditas rupiah di pasar menjadi lebih terjamin. Akibatnya kita berharap dari sisi cost of funding, dari sisi biaya bunga untuk rupiah akan turun. Karena kita melihat belakangan ini dengan likuiditas rupiah yang tidak seperti kondisi sekarang, itu beberapa bank itu memang masih memberikan interest di bunga deposito, tabungan itu relatif lebih tinggi. Dengan adanya likuiditas baru ini, kita mengharapkan cost of funding rupiah itu akan turun, dan juga otomatis biaya kredit ke depannya juga akan turun, dan kita berharap dengan biaya bunga turun, sehingga korporasi-korporasi itu akan lebih ekspansif lagi untuk beroperasi, mengembangkan bisnisnya lebih lanjut, karena biaya modal mereka juga akan relatif turun lagi. Kalau respons dari perusahaan ya, korporasi di Indonesia terhadap 200 plus 76 triliun itu seperti apa Pak Edwin? Responsnya positif ya, karena memang itu seperti yang saya ungkapkan tadi, membantu untuk menurunkan dari biaya bunga. Otomatis cost of doing business itu diharapkan juga semakin lebih efisien. Jadi mereka mengharapkan returnnya juga akan lebih baik lagi. Dan tapi dari kami sendiri melihat semoga dengan ada kebijakan seperti ini akan mendorong industri manufaktur Indonesia, di mana kedepannya kita berharap industri-industri padat karya akan lebih banyak didorong dan juga disupport oleh pemerintah. Karena multiplier efeknya banyak, menyerap tenaga kerja, tapi juga sekaligus mendorong belanja. Tapi benar begitu tidak Pak Enrico, belanja itu? Bagaimana Pak? Betul sekali tadi yang Pak Edwin katakan. Jadi memang di sini konsep kedua adalah waktu transmisi. Jadi setelah diberikan itu kan butuh waktu transmisi. Berapa lama sih Pak? Nah, kalau analisa kami secara makro itu minimal ya 9 bulan. Di Amerika itu bisa 14-16 bulan. Ya, sebelum it hits the real sector. Tapi sebagai tulang punggung ekonomi dari setiap negara, apalagi negara berkembang, kalau sektor manufaktur itu nggak didongkrak, confidence nggak akan balik dan konsumsi nggak akan balik. Jadi analisanya jelas ya. Kalau stimulan itu diberikan kepada sektor bukan saja multiplier tinggi, tapi padat karya, itu multipliernya itu akan lama. Jadi menurut saya ekspansi fiskal itu sangat diapresiasi oleh Pak Menkyu Purbaya, sangat baik sekali. Mudah-mudahan itu bisa dialirkan ke sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi setiap negara, terutama Indonesia, untuk membalikkan tren confidence yang sedang melemah menjadi sesuatu yang mumpuni, lebih bangkit, dan kedepannya itu akan menstimulan, contohnya confidence index lalu retail sales index. Itu saya udah punya analisanya bahwa hubungan mereka sekarang tuh sangat sluggish di titik nol. Jadi maksudnya kalau kita dongkrak salah satu, terutama dari confidence yang bisa dipicu oleh manufaktur, itu menurut saya pertumbuhan konsumsi domestik, terutama rumah tangga, itu akan mendrive overall GDP growth. Dan mudah-mudahan memang target 8% itu bukannya tidak mungkin, bahkan sangat within the grasp. Tapi 8% itu kan at the end of this period ya, maksudnya kalau tidak salah itu targetnya di 2029 Pak Enrico.
Kalau dalam waktu yang sangat dekat, akhir triwulan 4 ini, lalu itu kan memberikan angka full year, dan di tahun depan Menteri Keuangan pemerintah menargetkan kalau bisa dapat 6%. Anda melihat kuartal itu 4 maksudnya. Itu akan bisa tercapai atau seperti agak apa? sulit karena transmisi tadi yang saya sampaikan. Masih butuh waktu itu tadi. Ya, jadi mungkin ada Nataru liburan lalu lain sebagainya. Tapi itu kan toh kontribusinya memang nggak segede contohnya manufaktur atau sektor primer. Sektor primer itu agrikultur, perikanan dan pertambangan. Contohnya ekstraktif. Nah, itu besar. Tapi kalau cuma one off effect mencapai 6% itu menurut saya agak sulit. Bukannya impossible, tapi mungkin memang dalam proses. Iya, betul. Dalam proses menuju ke situ. Betul, betul. Pak Edwin, yang diharapkan sebetulnya oleh Menteri Keuangan itu adalah pembalikan persepsi. Tadi Anda sudah katakan, yang tadinya mungkin kata Pak Enrico tadi ada beberapa sektor retail itu sluggish begitu, orang tidak terlalu percaya diri, itu diharapkan membalik. Kalau korporasi, UOB melihatnya apakah itu memang sudah terrefleksi di dalam appetite orang untuk either mengkonsumsi lebih banyak atau invest lebih banyak, expand, atau seperti apa Pak? Jadi kalau kita di korporasi kita melihatnya apa yang telah dilakukan oleh Pak Purbaya ini memberikan efek yang sangat positif sekali, seperti kita lihat di capital market, kita lihat juga di equity market. Capital market itu indeks terus naik begitu ya? Betul. Perlahan tapi pasti banyak yang nggak percaya, tapi ternyata ikut terus-terusan naik. Betul. Nah itu jadi membuka mata dunia bahwa sebetulnya investasi di Indonesia itu sangat-sangat menjanjikan sekali, sangat-sangat promising sekali. Jadi kita juga banyak mendapatkan inquiry dan juga banyak mendapatkan interest dari investor-investor di luar untuk investasi di Indonesia. Sementara UOB ini kan kita sangat kuat sekali ya di regional, di ASEAN. Kita punya bukan hanya Indonesia, bukan hanya Indonesia. Cabang kita kuat di Malaysia, di Vietnam, di Thailand, di China, Hong Kong. Jadi kita memang fokus di ASEAN sebagai super regional bank. Itu fokus kita dan kita berusaha mengkoneksi. Karena mungkin memang salah satu keunggulan kami, kita bisa mengkoneksi nasabah yang ada di Indonesia dengan nasabah yang ada di luar Indonesia. Misalkan dari company di Indonesia, mereka mau expand ke luar negeri, mereka mau ekspor. Nah, kita bisa menjembataninya. Kita bisa memberikan fasilitas untuk export financing. Kita juga bisa di lain sisi kalau misalkan mereka perlu modal atau strategic investor, kita bisa undang kira-kira investor-investor dari luar yang akan investasi di Indonesia, kita ketemukan mereka. Dan hal-hal ini kita lihat sangat-sangat tinggi sekali minatnya, karena mereka melihat dari perkembangan pemerintah yang stabil dan juga arahnya itu juga memang arah direction yang benar. Terus juga kalau misalkan kita lihat juga di sisi consumer dan juga dari kepercayaan publik itu semakin baik setiap hari. Mereka sangat confident bahwa Indonesia ini akan terus maju ke arah yang tadi seperti Pak Enrico infokan untuk yang growth-nya itu sebesar 8%. Kami optimis sekali di mana Indonesia ini memang kita fundamentalnya kita sangat baik sekali. Kita resource rich country, sumber daya untuk manusia kita benefit from dia benar-benar angkatan kerja muda yang produktif. Jadi itu semuanya akan menjadi katalis untuk mendorong pertumbuhan yang lebih lanjut lagi. Kalau saya boleh tambahin, kita punya runway yang lebih panjang dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara ya, Pak Edwin. Jadi seperti Thailand atau Singapura, mereka sudah masuk aging population. Jadi opportunity untuk monetize the consumption growth itu paling besar di Indonesia. Kita punya kita punya massa, punya volume yang besar. Usia muda nih ya, usia produktif. Runway kita juga masih panjang. Jadi ambisi Indonesia Emas itu menurut saya sangat bagus. Kita harus capai ke sana. Kuncinya tuh kesinambungan. Kita perlu kawal juga semua strategi yang ada. Eksekusinya itu harus mumpuni. Nah, kata kuncinya justru memang di eksekusi yang mumpuni. Seperti apa itu? Eksekusi mumpuni, saya mau ke Pak Enrico ini bertanya soal apa yang dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya ya.
Sampai ada yang mengatakan bahwa ini koboi. Tapi di dalam kesempatan wawancara Pak Menteri Keuangan mengatakan semua yang dilakukannya itu atas sepengetahuan dan atas izin Presiden. Jadi tidak koboi betulan. Tapi saya mau bertanya soal penertiban fiskal. Itu kan dilakukan begitu rupa. Melakukan sidak ke pajak, ke bea cukai, kemudian ada balpres, baju-baju itu, kemudian cukai rokok. Itu dilakukan oleh Purbaya, Menteri Keuangan, untuk menertibkan supaya kemudian income itu meningkat. Ini kebijakan fiskal ini, kalau menurut Pak Enrico, dampaknya sejauh ini seperti apa? Oke, ada pepatah mengatakan gini, Bang Leo, doing the same thing over and over again, expecting a different result, itu naif. Jadi memang butuh gebrakan seperti ini. Jadi yang Pak Purbaya lakukan menurut saya itu betul. Berarti melihat dari perspektif lain, mencoba merubah untuk melihat hasil yang berbeda. Jadi itu menurut saya harus diapresiasi dan didukung. Nah, nanti hasilnya kita akan kawal. Karena menurut saya doing the same thing again, itu tidak akan yield different result. Jadi menurut saya ini adalah suatu gebrakan fiskal yang menurut saya patut diapresiasi dan dilihat. Nanti jadi untuk efisiensi dan juga ekspansi, itu akan bagus. Karena Indonesia justru di saat seperti ini butuh dorongan fiskal di mana global ekonomi itu sedang melambat. Butuh peran pemerintah yang lebih straight, yang lebih blunt gitu ya, itu bagus. Jadi memang saya apresiasi gebrakan beliau. Masalahnya kan kalau kita bicara dunia perbankan ya Pak Edwin, antara keberanian mengambil risiko dengan prudensi itu kan harus betul-betul dijaga. Karena kepercayaan nasabah itu harus dijaga. Namanya juga dana pihak ketiga, bukan dana bank sendiri. Pertanyaannya adalah bagaimana menyeimbangkan pro-growth tadi dengan kehati-hatian. Kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Corporate Update kami lanjutkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Saya masih bersama dengan Corporate Banking Head Bank UOB, Edwin Kadir, dan ASEAN Economist UOB, Enrico Tanuwijaya. Pak Edwin, kalau bicara bank, itu kepercayaan nomor satu. Bagaimana prudent itu tetap dijaga. Tapi kalau tidak berani mengambil risiko, itu kan juga tidak kemana-mana. Terkait dengan target pertumbuhan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, oleh pemerintah, bagaimana UOB melihat langkah yang tepat dilakukan? Appetite untuk mengambil risiko, tapi dengan kehati-hatian menuju pertumbuhan itu seperti apa, Pak Edwin? Ya, terima kasih Pak Leo. Jadi kalau UOB memang kita, konsep kita memang selalu ingin mendukung pemerintah, dan di lain sisi juga kita harus terus menjaga kita punya prudent, terutama dari sisi risk appetite. Jadi di UOB itu memang kita fokus di 7 sector industri, kita fokus untuk di consumer goods, kita fokus di plantations, agriculture, kita fokus di telco, media, and teknologi, kita fokus untuk di sektor hospitality, dan juga kita fokus juga di sektor untuk healthcare, kita fokus juga untuk di sektor industrial, serta kita juga fokus di sektor oil and gas. Di mana untuk yang sektor-sektor resources ini memang kan sudah berjalan sekian lama, dan kita juga harus menemukan engine of growth yang baru. Di mana kita melihat seperti bisnis consumer goods itu akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi ke depannya. Terutama kalau misalkan memang pemerintah itu mendorong dengan adanya Danantara, karena kan pemerintah punya katalis baru ya Pak ya, dari sisi investasi, di mana dari pihak Danantara juga sudah menyebutkan untuk menambah confident dari sisi investor, dari sisi banking, mereka akan mengambil sisi porsi equity risk atau risiko yang lebih tinggi. Nanti dari kami, dari sisi perbankan atau dari sisi nanti mungkin ada pihak-pihak yang lainnya untuk ikut terjun dalam pembiayaannya sudah merasa nyaman. Karena proyeknya sudah berjalan, disponsori oleh Danantara, dan kita akan ikut membantu untuk mendorong lebih lanjut lagi untuk pertumbuhannya. Jadi kita melihat ke depannya resiko itu definitely will be our number one priority. Karena memang kita harus menjaga kepercayaan nasabah, kita akan melakukan due diligence dan juga risk assessment yang sangat thorough dan juga sangat-sangat konservatif ya, supaya kita make sure bahwa tingkat kredit quality-nya terjaga, dan bisnis yang memang kita support itu memang visibility-nya cukup untuk
mensustain dari sisi repayment dan capacity dari company itu sendiri. Ya. Pak Enrico, Pak Purbaya mengatakan bahwa yang dilakukannya ini adalah untuk membalikan kepercayaan pasar, kemudian juga meyakinkan para pelaku ekonomi. Tapi tentunya dengan gelontoran 200 plus 76 triliun itu kan tidak cukup. Yang perbankan tunggu, apalagi yang diharapkan dilakukan oleh seorang Menteri Keuangan? Eksekusi. Jadi menurut saya eksekusi yang mumpuni itu pertama harus parallelly independent. Jadi harus bisa ada akuntabilitas juga. Bagaimana ini disalurkan, lalu menggelontorkan kickback effect, dampak tendang balik. Lalu yang kedua mungkin kita harus bisa menyuarakan the future. Jadi memang eksekusi ini dampaknya nggak bisa sekarang, tapi kita harus kerjakan sekarang sehingga generasi muda, generasi selanjutnya mereka yang akan benefit. Itu kunci untuk mendongkrak confidence yang berkesinambungan. Jadi bukan cuma kita melakukan blueprint, tapi eksekusi yang mumpuni itu harus dikawal dengan baik. Dan juga every term of government harus ada satu badan yang bisa mengawal itu terus-menerus. Karena mungkin dampak yang dikerjakan Menkyu sekarang, tapi nanti membuahkan hasilnya di term berikutnya. Dan kita tidak boleh klaim bahwa this is us. But this is us as Indonesian gitu Pak. Jadi fokusnya harus dirubah, lalu akuntabilitasnya harus tinggi, dan mereka harus paraleli independen dengan siapapun yang memerintah. Kalau Anda kan sebagai Chief Economist regional ya Pak Enrico, pandangan dari investor regional dan juga mungkin global ya Pak Edwin terhadap Indonesia, terutama setelah pergantian Menteri Keuangan tadi. Memang ini kan bagian dari mencapai tujuan jangka panjang. Tapi kalau pandangan partner-partnernya UOB itu seperti apa? Menurut saya karena Indonesia tuh runway-nya masih cukup panjang ya, dan mereka percaya bahwa consumption story itu masih ada. Menurut saya mereka masih optimis. Nah, apalagi ditambah bahwa resiko geopolitik itu perang dagang justru mendekatkan Indonesia terhadap partner lokalnya di Asia Tenggara. Jadi menurut saya nearshoring itu akan menjadi tren yang beneficial untuk Indonesia. Lalu ketiga, pangsa pasar kita itu bisa dilihat secara paralel bahwa sebagai sektor manufaktur dan konsumen itself. Jadi buat saya banyak sekali proposisi Indonesia ini sangat menarik. Jadi is a lose kalau mereka nggak invest. Tapi memang sekarang ada pergerakan karena ketidakpastian dan sebagainya. Jadi kita harus to be the strongest in Southeast Asia juga Pak. Jadi dengan reformasi dan eksekusi yang mumpuni. Pak Edwin, terjemahan dari yang barusan dikatakan Pak Enrico untuk sisi korporasi itu seperti apa? Apakah memang UOB juga sudah mendapatkan misalnya minat-minat untuk investasi atau ekspansi dari partner-partner global atau seperti apa Pak? Ya betul, dari partner global kita bisa melihat dari minat mereka untuk investasi di sini. Kita sudah menjembatani berbagai macam transaksi, ada transaksi akuisisi, ada transaksi juga mereka untuk ekspansi, mereka juga ada transaksi juga untuk lebih ke joint venture dengan lokal partner. Jadi kita ngelihat memang confident dari investor luar tuh memang sangat baik sekali, dan ditambah dengan adanya kebijakan dan juga penunjukan Pak Purbaya seperti tadi kita diskusikan mengenai kepercayaan di pasar modal, itu kan kita lihat kan confident dari sisi investor juga itu kan bisa terrefleksikan dari pasar modal kita juga kan. Jadi dari situ sebetulnya yang kita lihat unsurnya hanya positif aja. Semoga kedepannya ini bisa mentranslasi ke dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih kuat lagi. Karena kalau misalkan dari sisi sektor real kuat, otomatis sektor-sektor penunjangnya termasuk dari perbankan kita juga akan kuat juga. Pak Enrico, terakhir dari Anda Pak, kebijakan fiskal seorang Purbaya tidak bisa sendirian tentunya. Ada otoritas moneter, lalu di situ ada OJK juga, ada LPS, KSSK lah kita katakan begitu. Anda melihat seperti apa kerjasama sinergi mereka untuk mendorong pertumbuhan ini Pak? Sejauh ini sudah cukup baik ya, tapi yang dibutuhkan lebih lanjut Bang Leo adalah pendalaman pasar finansial. Jadi bukan saja nanti banking yang benefiting, tapi capital market secara keseluruhan.
Jadi dana itu sebenarnya berlebih, bukan cuma dari 276T ini. Jadi masalahnya adalah bagaimana kita bisa menchannelkan dengan baik kelebihan ekses likuiditas ini. Harus ada wadah itu tadi. Betul, itu sekarang harus masuk kemana? Betul, harus pendalaman pasar finansial yang berkesinambungan. Jadi tadi kuncinya adalah parallelly independent, lalu kedua melihat ke depan bahwa future generation itu harus menjadi tumpuan utama kita, sehingga Indonesia itu benar-benar bisa mencapai Indonesia Emas. Jadi KSSK itu sangat bagus sekali. Sinerginya sekarang kuncinya adalah eksekusi yang akuntabel dan juga parallelly independent dan juga bisa melihat generasi berikutnya sebagai the beneficiary of apa yang kita lakukan pada hari ini. Oke, Pak Edwin singkat saja Pak, apa yang masih diharapkan lagi untuk mencapai pertumbuhan tadi? Yang kami harapkan tentunya sinergi antara pemerintah dan juga pemerintah tentunya sebagai pembuat kebijakan dan juga sektor real, sektor bisnis dan juga dari sisi sektor perbankan. Jadi semoga semua pihak itu menjaga satu sama lain, bisnisnya saling mendorong dan juga saling bersinergi. Kita harap yang kita bicarakan di tempat ini juga menjadi bagian bagi eksekusi menuju pertumbuhan tadi. Pak Edwin Kadir, terima kasih. Pak Enrico Tanuwijaya, terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah akhir dari Corporate Update yang juga akhir dari Zona Bisnis. Atas nama Jessica Wulandari dan teman-teman yang bertugas, saya Leonard Samosir mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.